kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bil khair wa ustazah. Alhamdulillah, ana bil khair. Hari ini ada yang nggak datang? Hadir semua? Ketua dulu kata sebelum belajar. Bersiap. Baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sekarang kita pelajarannya apa? Matematika. Sudah siap mau belajar? Sudah. Ada yang masih ngantuk-ngantuk? Tidak. Oke, sebelum mulai belajar kita screening dulu ya. Jadi nanti kakak minta satu-satu sebutin fakta unik tentang dirinya. Misalnya kayak saya suka makan coklat, atau saya pernah naik pesawat, atau apa lagi ya, saya punya 4 adik di rumah, misalnya kayak gitu ya. Jadi terserah mau apa aja dibilangnya. Kakak kasih waktu 5 detik. Kalau misalnya lewat dari 5 detik, nanti lanjut aja ke orang setelahnya ya. Jadi menjelang menunggu giliran dapat ngomongnya, dipikirkan dulu apa yang mau dibilang. Oke, ngerti? Ngerti? Bisa kita mulai? Oke, coba dari arah. Fakta unik saya adalah saya suka melukis. Ya, lanjut. Oke, bahasa ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. 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 Apa sana ya? Coba lagi lanjut. Jadi udah semangat semuanya mau belajar? Sekarang pelajaran kita tentang apa? Tentang waktu tempuh. Sebelum kita masuk ke waktu tempuh, ada yang masih ingat kemarin pelajaran tentang apa? Tentang Panjang dan jarak. Kemarin kita juga udah belajar tentang tangga ini ya, ukuran panjang ya. Apa aja ininya? kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, kalau misalnya 5.000 cm berapa meter? 50 meter. Kenapa bisa 50 meter? Karena dibagi, naik tangganya kan, jadi dibagi 100. Ada yang tahu apa tadi tujuan kita belajar waktu tempuh? Supaya kita tahu apa? Waktu. Untuk mengetahui waktu. Misalnya kayak tadi dari rumah ke sekolah berapa menit? 15. Misalnya 15 menit. Berarti kita bisa mengetahui jam berapa kita pergi dari rumah supaya tidak terlambat sampai di sekolah. Di sini biasanya masuknya berapa? Jam 7 lewat 10 kan. Berarti kalau misalnya 15 menit perjalanan dari rumah ke sekolah, jam berapa kita berangkat dari rumah? 6.50 atau 6.55. Kalau 6.55 udah terlambat itu karena 15 menit ya, berarti 6.50. Kemudian hari ini kita kan belajar tentang apa? Waktu tempuh. Kita belajar tentang waktu tempuh.
Nanti kakak akan mengadakan ini ya, tanya jawab. Setelah tanya jawab nanti mungkin juga ada diskusi singkat, jadi diskusi kelompok secara singkat aja. Jadi nanti pertama kakak akan menjelaskan materinya, apa aja materi yang ada di waktu tempuh. Kemudian setelah itu kakak akan melakukan tanya jawab aja. Terus ada diskusi kelompok singkat. Setelah itu baru kita mengerjakan latihan. Nanti mengerjakan latihan itu kakak kasih waktu beberapa menit, siap nggak siap kumpul ya. Terus nanti kalau misalnya masih ada waktu baru kita bersama-sama. Oke, kemudian kita masuk materi lagi ya. Ada yang mau baca? Coba. Definisi waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Perhitungan dibagi jarak dengan kecepatan rata-rata atau mengurangi waktu kedatangan dengan keberangkatan. Oke, jadi definisi dari waktu tempuh, waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kayak tadi ya, udah kita contohkan, misalnya kita bisa menghitung waktu dari rumah ke sekolah, itu namanya waktu tempuh. Atau bisa juga waktu dari Pekanbaru ke Dumai misalnya. Ada yang tahu berapa jam? Misalnya 2 atau 3 jam ya. 2 atau 3 jam itulah yang dinamakan waktu tempuh. Kemudian perhitungannya, cara kita menghitung waktu tempuh, katanya dibagi jarak dengan kecepatan rata-rata. Sebelumnya udah pernah belajar rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu? Udah pernah? Jadi itu juga masuk ke dalam ini waktu tempuh. Jadi kalau misalnya kita mau cari waktu tempuh, kita bagi dulu jarak sama kecepatannya. Nanti hasilnya baru itu waktu tempuh. Terus atau mengurangi waktu kedatangan dengan keberangkatan. Oke, coba kita masuk ke contoh soalnya ya. Di situ soalnya pelajar tiba pukul 6.45 setelah 15 menit perjalanannya. Kapan berangkat? Oke, jadi kan dia berangkat, dia sampai di sekolah jam berapa? 6.45. Perjalanan dari rumah ke sekolah 15 menit. Jam berapa dia berangkat? 6.30. Caranya gimana? Dikurang. Jadi caranya kan kurangi 15 menit dari waktu kedatangan. Waktu datangnya tadi berapa? 6:45. Waktu di perjalanannya berapa menit? 15 menitnya kita taruh di angka di bawah sini atau di bawah 45? Kenapa di bawah 45? Karena sama-sama menit. Kita buat di sini 15 menit. Ditambah atau dikurang? Dikurang. 5 kurang 5? 0. 4 kurang 1? 3. Berarti di sini karena kosong kita turunkan ya. Berarti jam berapa dia berangkat dari rumah? Jam 6.30. Berarti betul ya, jam 6.30. Ada sebuah mobil berangkat dari rumah ke kampungnya jam 12 siang. Selama di perjalanan memakan waktu 4 jam 30 menit. Berarti jam berapa dia sampai di kampungnya? 16.30. Caranya gimana? Tadi perginya jam berapa? Jam 12 siang. Selama di perjalanan berapa jam? 4 jam 30 menit. Berarti ini ditambah atau dikurang? Ditambah. Di sini berapa? 30. 2 tambah 4? 6. Satunya turun. Jadi sampainya jam 16.30. Kemudian kalau misalnya dari Gedung Putri ke Gedung Putra, kalau misalnya jalan kaki memakan waktu 10 menit misalnya ya. Kalau misalnya kita berangkat dari sekolah dari Gedung Putri jam 10.15, berarti jam berapa kita sampai di Gedung Putra? 10.25. Caranya kan kita berangkat tadi jam 10.15. Selama perjalanan berapa menit? 10 menit. Berarti ditambah atau dikurang? Ditambah. 5-nya turun, 1 tambah 1 2, 10-nya turun. Berarti kita sampai di Gedung Putra jam 10.25. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, karena udah paham kakak coba kita mulai diskusi singkat aja ya. Ini kelompok 1 ya, 1, 2, 3 ini kelompok 1 sudah belakang. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Oke, kita lihat di depan. Pesawat berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi pada jam 7:40. Di perjalanan memakan waktu selama 10 jam. Pada jam berapa pesawat sampai? Oke, coba diskusikan sama teman kelompoknya. Kasih waktu 5 menit, nanti kita jawab sama-sama. Sudah dapat jawabannya? Sudah. Ada yang mau menjelaskan ke depan? Coba jelaskan ke depan. Coba jelaskan ke temannya apa jawabannya dan gimana cara pengerjaannya. Perjalanannya waktu 10 jam. Nanti ditambah. Terus? Jadi sampainya ya? Jadi sampainya jam 17.40. Benar jawabannya? Benar. Oke, coba soal selanjutnya. Ada sebuah motor tiba jam 15.45. Di perjalanan memakan waktu 30 menit. Jam berapa berangkatnya? Coba diskusikan sama teman kelompoknya ya. Kakak kasih waktu 5 menit. Oke, udah dapat jawabannya? Sudah. Ada yang mau menjawab ke depan? Jelaskan sama teman-temannya ya. Oke, suaranya yang kuat. Kan ada sebuah motor, nanti tibanya pada pukul 15.45. Di perjalanan membutuhkan waktu 30 menit untuk sejeda 5 menit. Oke, jadi jawabannya? Jadi dia mulai berangkat itu pada pukul 15.45. Benar? Benar. Oke, jadi udah ngerti ya cara menghitung waktu tempuhnya? Oke, karena sudah mengerti, kita kerjakan latihan halaman 103, latihan 2. Nomor 1 dan 2 tidak buat soal, tapi buat caranya ya. Ada yang siap? Sudah. Kalau udah siap, boleh ditukar sama teman sebelahnya ya. Kalau temannya udah siap juga. Kakaknya bisa kumpulkan di sini. Ini pinjam ya. Siap-siap dulu ya. Huruf apa yang susah? Yang susah. Satu C sama satu C aja. Lebih juga. Ya kumpulkan dulu. Biar kita bahas sama-sama yang susah. Oke, sekarang kita bahas ya yang susah tadi nomor berapa? C ya. Satu C soalnya sekarang pukul 23:35. 23:35. Waktu tempuhnya 3 jam 40 menit. 3 jam 40 menit. Ada yang tahu berapa jawabannya? 3:15. Caranya kan ini yang ditanya waktu sampainya kan, berarti caranya dikurang atau ditambah? Ditambah. Kita tulis dulu ya. Ini kan bisa ditulis jadi 03:40. Bisa ditulis kayak ini kan? Jadi kita buat di sini berangkatnya jam 23:35 ditambah 03:40. 35 tambah 40 berapa? 75.
23 ditambah 3, 26. Jadi 26 jam lewat 75 menit. Ada jam segini? Satu hari biasanya berapa jam? 24 jam. Oke, 24 jam ya. Jadi kita kurang dulu, karena satu hari 24 jam, kita kurang dulu sama 24,00. Kenapa bisa kita kurangnya sama 24? Karena satu hari ada 24 jam. Di sini turun 75. 6 kurang 4? 2. Ini 0 ya, 2 kurang 2, 0. Terus ada menitnya 75 menit? Tidak, karena 1 jam berapa menit? 60. Jadi 75 ini kita lebarkan. Berapa dia? Kan 1 jam 60 menit. Berapa lagi sisanya 75 kurang 60? 15. Nah, ini ya. 75 dikurang 60 berarti 15 ya. Berarti ini bisa ditulis 60 ditambah 15 sama dengan 75. Kan ini kan tadi 60 menit 1 jam kan? Ini kita bisa tambah ke sini. Jadi 2 ditambah 1, 3. Tadi sisanya berapa menit nih? 15. Jadi jawabannya 3 lewat 15. Paham? Yang susah-susah tadi kerjanya paham? Nomor 1 yang C? Paham? Ya, terus nomor berapa lagi yang susah? 2B. 2B ya. Dua B soalnya sebuah bus menempuh perjalanan selama 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Kemudian tiba di tempat tujuan pukul 16.00. Yang ditanya apa? Pukul berapa bus berangkat? Berarti kalau misalnya yang ditanya jam berangkat, ditambah atau dikurang caranya? Dikurang. Jadi berangkatnya, tibanya pukul 16.00. Kan kalau misalnya kita buat kayak tadi 01.30, kan nggak sesuai ya hasilnya ya. Karena kan nggak mungkin di sini kalau misalnya kayak gini gimana caranya? 0 dikurang 0, 0. Kan biasanya kalau misalnya kayak gini, ini dipinjam kan? Ini jadi 10, ini jadi 5. Enggak, Kak. Bisa. Biasanya kayak gini kan? Enggak kan 1 jam. Iya. Biasanya kayak gini kan cara pengurangannya. Tapi karena 1 jam itu 60 menit, kita nggak bisa pakai cara kayak gini. Nanti hasilnya keliru. Jadi caranya tibanya tadi kan pukul 16.00. Selama di perjalanan 1 jam 30 menit. Supaya mudah kita kurangi dulu satu-satu. Yang pertama kita kurangi dulu 1 jam. Jadi 16.00 dikurang 1 jam berapa? 15. Jam 15.00. Terus kemudian 30 menit dikurangi lagi menitnya 30. Jam 15.00 dikurang 30 menit. 30 menit. Karena 1 jam ini kan 15 ini jam kan? 00 ini jam atau menit? Menit. 1 jam berapa menit? 60. Udah dikurang sama 30 menit. Berarti sisanya berapa? 14.30. Ngerti? Kenapa bisa 14.30? Karena 15.00 dikurang 30 menit hasilnya 14 lewat 30. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Lihat bukunya halaman 103. Ada yang baca contoh soalnya? Sebuah bus berangkat pukul 11.50. Jika bus tersebut tiba di tempat tujuan pukul 13.20, tentukan waktu tempuh bus tersebut. Oke, jadi yang diketahui buat bus berangkat pada pukul 11.50. Jika bus tersebut tiba di tempat tujuan pukul, ini kan berangkat ya, berangkat.
Tibanya pukul berapa? 13.20. Yang ditanya berapa waktu tempuh bus tersebut? Oke, cara mengerjakannya. Kita bisa hitung ini ya sesuai dengan yang udah ditulis di buku. Kita buat dulu kan berangkatnya jam berapa? 11.50. Kemudian setelah jam 11.50 jam berapa lagi yang mendekati? Jam 12. Setelah jam 12 jam berapa lagi? Jam 13. Baru terakhir jam 13.20. Dari jam 11.50 ke 12 berapa menit? 10 menit. Dari jam 12.00 ke 13.00 berapa menit? 60 menit. Dari jam 13.00 ke 13.20 berapa menit? 20 menit. Jadi cara untuk kita mengetahui ini berapa jam sih dari 11.50 ke 13.20 itu. Jadi kita cari tadi satu-satu, kita tulis dulu 11.50, 12.00, 13.00, 13.20. Kan udah dapat nih 10 menit, 60 menit, 20 menit. Jadi cara kita mengetahui seluruh waktunya ini ditambah atau dikurang? Ditambah ya, jadi ini kita tambah. 10 tambah 60, 70, 70 tambah 20 berapa? 90 menit. Jadi kalau misalnya yang ditanya menit, bisa kita buat 90 menit. Tapi kalau misalnya yang ditanya jam, berarti 90 menit ini kalau kita rubah jadi jam berapa? 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Kenapa bisa jadi 90 menit ini? Kenapa bisa jadi 1 jam 30 menit? 90 dikurang 60. 90 kurang 60 berapa? 30. Jadi di sini bisa 30 menit. Paham? Coba kita jawab sama-sama latihan 3 halaman 104 ya. Yang pertama, sebuah kereta berangkat dari Jakarta pukul 21.25 dan tiba di Semarang pukul 04.45 keesokan harinya. Berapa lama waktu tempuh kereta tersebut? Tulislah dalam satuan jam dan menit. Oke, jadi yang pertama yang diketahui apa? Sebuah kereta berangkat pukul 21.25. Kemudian apa lagi yang diketahui? Tiba 4.45. Yang ditanya berapa waktu tempuhnya kan? Ada yang mau menjelaskan ke depan? Caranya? Oke, kita buat lagi kayak tadi ya. Kita buat kayak gini biar lebih mudah. Kan berangkatnya jam 21.25. Kemudian jam berapa lagi setelah itu? 22.00. Terus jam berapa lagi? 23.00. Jam berapa lagi? 00.00. Jam berapa lagi? 01.00. 02.00. 03.00. Terus yang terakhir 04.00. Satu lagi 04.45. Oke, dari 21.25 ke jam 22.00 berapa? Berapa menit? Coba ya, kalau misalnya lewat 25 di jarum panjang jamnya di angka berapa? Di angka 5. Jadi kalau misalnya jarum panjangnya di angka 5, kalau misalnya sampai ke jarum panjang angka 12 berapa menit tuh? 35 menit. 35 menit ya. Ini 35 menit. Terus dari jam 22 ke 23 1 jam 60 menit.
Terus ini 60 menit. Ini 60. Ini 60. Ini 60. 60 dari 4 ke 45 45 menit. Jadi coba berapa hasil dari 35 ditambah 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60 60 60 tambah 45. Coba cari. Berapa hasilnya? 7 jam 20 menit. Berapa? 7 jam 20 menit. Betul? Ada yang dapat lagi jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya, 7 jam 20 menit. Jadi paham cara mengerjakannya? Nah, oke. Oke, karena waktunya sudah habis, kita coba ini ya, simpulkan pelajarannya tentang apa tadi? Tentang waktu tempuh. Apa yang dimaksud dari waktu tempuh? Waktu tempuh adalah waktu yang seseorang atau suatu benda menempuh jarak. Oke, waktu tempuh adalah lamanya seseorang atau suatu benda dalam menempuh jarak tertentu. Enggak sama materi yang udah dijelaskan tadi? Paham. Tadi ngerjakan soalnya sulit nggak? Ada yang sulit, ada yang enggak ya? Bisa kerjakan sendiri atau butuh bantuan teman? Bisa kerjakan sendiri. Ada yang bisa ngerjakan sendiri, ada yang butuh bantuan teman ya. Kapan lagi pelajaran matematika? Di Selasa ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang mengubah satuan waktu di halaman 104. Jadi kakak mau sebelum masuk ke pertemuan selanjutnya di Selasa depan kan? Nah, coba semuanya baca dulu di rumah tentang materi mengubah satuan waktu, dipahami dulu di rumah, biar besok pas pelajaran selanjutnya lebih mudah mengerti apa yang dijelaskan sama gurunya. Bisa? Jadi jangan lupa dibaca dulu materinya ya. Oke, karena waktunya sudah sampai jam 9.50 kan? Belum juga. Coba ketua baca. Bersiap.